Kalau kita bicara tentang sebuah pengetahuan, pengetahuan harus berdasar pada diri. Dan diri harus berdasar pada konsep. Konsep kita ketika berhubungan dengan segala sesuatu, perantaranya adalah konsep. Tapi konsep yang kita peroleh tidak benar begitu saja. Dia harus disusun lagi oleh pikiran-pikiran lain. Yang dengan itu kita bisa membenarkan sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah pandangan. Contoh, kalau kita tanya, pikiran awal kita itu apa? Yang semua orang sepakat. Pikiran awal ini harusnya disepakati oleh semua orang. Bahwa ada bukanlah tiada. Ya. Ini prinsip yang orang pasti menerima itu. Kedua, bahwa akibat itu lahir karena sebab. Apabila kita tidak menerima konsep awal tentang kausalitas ini, maka kita tidak akan bisa menyusun pikiran. Mengapa? Semua yang kita gagas adalah merangkai pikiran. Untuk itu kita sering ngomong karena. Karena ini adalah konfirmasi tentang kausalitas antara satu pikiran dengan pikiran lainnya. Sehingga dari situlah kita menyusun pikiran. Dari situlah ia menjadi sebuah rangkaian konsep-konsep, teori, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang tidak menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang penting. Sehingga dia tidak berbicara tentang kesadaran dirinya. Dia tidak lagi merasa perlu membahas tentang keberadaan dirinya. Yang dia bahas adalah sesuatu yang dia tangkap dengan inderanya. Mengapa? Karena yang ditangkap oleh inderanya dianggapnya itu sebagai sebuah fakta. Padahal dia tidak menangkap faktanya secara langsung. Yang dia tangkap adalah gambar-gambar fakta itu. Anak kita yang paling dekat dengan kita pun kita tidak pernah menangkap. Dia tidak pernah hadir dalam diri kita. Kecuali konsepnya. Saat kita berbicara dengan dia, sebetulnya kita sedang berbicara dengan gambar dia yang muncul dalam diri kita. Jadi respon kita terhadap segala sesuatu itu adalah respon kita terhadap gambar-gambar yang masuk ke dalam diri kita. Bukan realitas itu sendiri. Kebanyakan orang. Karena itu interaksi kita dengan objek, dengan sesuatu di luar diri kita, itu ditentukan oleh alat yang kita gunakan. Apabila pandangan kita menganggap bahwa objek yang di luar itu hanya bisa ditangkap dengan indera, maka kita akan menganggap realitas itu hanya benda-benda. Sebaliknya, bila kita menganggap bahwa ada sesuatu di balik indera, yang karena itu ada sesuatu di balik benda, yang karena itu benda-benda kita anggap ada, maka berarti pandangan kita jauh lebih luas dari sekedar benda. Inilah yang menjadi biang pola pikir, pola pemahaman keagamaan, ketuhanan, paradigma, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang menganggap itulah realitas. Padahal yang dia sebut dengan realitas bukan realitas itu sendiri, tapi gambar tentang realitas. Tapi citra tentang realitas yang masuk. Tidak realitas itu sendiri. Kalau kita ingin menangkap realitasnya secara langsung, mestinya kita tidak menangkap gambarnya, tapi menjadi dia. Artinya kalau kita ingin berhubungan dan itu tidak melalui indera, maka mestinya bukan gambar yang muncul, tapi realitas itu sendiri yang muncul dalam diri kita. Disitulah bedanya antara pengetahuan yang didasarkan pada fenomena konkret, pada objek yang konkret, pada sesuatu yang berbentuk fisikal, dengan sesuatu yang berbentuk abstrak. Kebanyakan orang menganggap karena dia menangkap indera, melalui inderanya menangkap ruang dan segala sesuatu itu dilihat dengan inderanya, dan dia menangkap objek-objek yang berbeda-beda, dia menganggap itu sebagai realitas. Dan apapun yang tidak bisa ditangkap oleh inderanya, dia menganggap itu sebagai bukan realitas. Dari situlah orang punya konsepsi materialisme, baik itu diungkapkan maupun tidak. Dari situ orang kemudian mencoba untuk beragama dengan mindsetnya yang meruang. Dan dia tidak menemukan itu. Dia tidak menemukan Tuhan. Kalau dia menganggap realitas hanya benda, bagaimana dia meyakini Tuhan? Sementara Tuhan bukanlah benda. Orang yang begini mengalami ambiguitas, ketidakjelasan. Di satu sisi dia menganggap realitas hanya benda. Tapi di satu sisi dia sudah terlanjur meyakini adanya sesuatu di balik benda yang disebut dengan Tuhan. Tapi dia tidak cukup untuk kembali kepada dirinya, untuk kembali kepada kesadaran tentang keberadaan. Dan itu dianggap rumit untuk kembali kepada
kesadaran tentang keberadaan. Nah, akibatnya apa? Dia tidak menggunakan kesadaran dirinya, pengalaman dirinya tentang keberadaan. Dia juga tidak bisa menggunakan pengalaman-pengalaman empirik untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Orang begini akan goyang saat mengalami masalah-masalah. Mengapa? Karena dia terlanjur bertuhan, tapi dia tidak menggunakan sarana yang dengan itu mestinya dia bisa mengenal Tuhan. Akibatnya dia gunting persoalan keberadaan Tuhan untuk langsung masuk ke dalam persoalan agama. Lalu dia berusaha untuk menjalani agama tanpa dia punya kesadaran tentang Tuhan. Akibatnya agama pun ketika dijalaninya itu didasarkan pada mindset materialisme. Ya, dia tidak benar-benar bertuhan. Nah, untuk meyakinkan dia dari kebingungan, dia perlu sebuah paradigma yang membuat dia teguh antara rasio yang mengharuskan dia untuk berpikir abstrak dan indera yang membuat dia harus berpikir konkret. Dia di tengah-tengah itu. Apa yang harus dilakukan? Dia membangun sebuah mitos yang disebut dengan iman. Tentu iman di sini adalah reduksi dari iman yang ada dalam Al-Quran, dalam teks-teks agama. Iman dipahami sebagai sebuah keyakinan tanpa dasar. Artinya keyakinan tanpa rasio yang sebetulnya bisa membuka dia kepada alam yang abstrak. Yang dengan itu ia bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan memang entitas abstrak. Ya, dia juga tidak bisa menggunakan indera. Karena indera hanya bisa mengantarkannya kepada realitas yang sensual, material. Disinilah kebanyakan orang cenderung untuk mengabaikan persoalan ketuhanan. Tidak ingin berbicara tentang eksistensi, tidak ingin berbicara tentang Tuhan, tapi lebih suka berbicara tentang praktek-praktek agama. Yang semua itu bisa didapat dengan sekedar doktrin, sekedar mendownload informasi orang, ceramah orang lalu dia jalan. Tapi dia tidak tahu. Dia beragama tapi dia tidak bertuhan. Dan karena beragamanya tanpa konsepsi tentang ketuhanan, dia mempersepsi Tuhan juga sesuai dengan doktrin yang dia terima. Karena keyakinan orang kebanyakan itu bukan karena pilihannya, tapi karena keterlanjuran. Atau karena doktrin yang masuk ke dalam pikirannya saat dia tidak punya pikiran apapun tentang Tuhan. Bagaimana mungkin? Dengan sains dia tidak bisa menemukan Tuhan. Dengan filsafat dia juga tidak bisa menggunakan filsafat karena menurut dia terlalu rumit. Dan dia lebih menikmati apa yang sudah terlanjur dia jalaninya. Nah, kebanyakan orang beragama tanpa menggunakan akal dan goyang saat menemukan fenomena demi fenomena dalam hidupnya, saat mengalami guncangan-guncangan. Nah, akibat dari keberagamaan yang tanpa dasar ontologi ketuhanan, tanpa paradigma metafisika eksistensi, mereka akhirnya membangun konsepsi ketuhanan yang selaras dengan doktrin keterlanjuran. Dari situlah muncul fatalisme, takdir, kepasrahan, makna sabar yang sudah direduksi dari makna rasional. Ini yang terjadi. Akibatnya agama menjadi kehilangan pesonanya. Kaum saintis tidak ingin, kaum saintis tidak tertarik. Para filosof juga jenuh melihat agama yang tidak bisa dipahami secara rasional. Inilah yang akhirnya membuat orang kelihatannya sama-sama beragama tapi boleh jadi berbeda. Beragama secara doktrinal dan beragama secara rasional adalah dua benua pemikiran yang berbeda. Orang-orang yang rela untuk berpikir, untuk bekerja keras, berpikir akan bisa memasuki dunia abstrak yang sangat luas dan dia menemukan jawaban-jawaban tentang Tuhan. Jawaban-jawaban tentang hal-hal yang tidak bisa dia temukan dalam dunia sains dan hal-hal yang dia tidak bisa temukan dalam dunia doktrin. Ya, dan itu hanya sedikit orang karena memerlukan konsentrasi pikiran dan memerlukan kesiapan untuk meninggalkan doktrin-doktrin yang sudah berkarat dalam dirinya. Semoga ini bisa dipahami dan direnungkan dan ya berguna buat kita untuk membangun keberagamaan yang religiusitas yang rasional, bukan religiusitas yang simbolik semata, yang vulgar semata, yang hanya atraksi-atraksi retorika dan perilaku dan ritual, tapi tidak punya dasar kesadaran tentang kebertuhanan, tentang eksistensi, tentang realitas, yang semuanya itu sebetulnya
merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dari sebuah keberagaman. Kalau tidak, agama tidak lain adalah kumpulan dari ceramah-ceramah orang, pandangan-pandangan orang yang kita sendiri tidak ikut menyimpulkannya. Itulah kerugian. Sekian, mohon maaf, semoga itu bisa bermanfaat buat saya dan Anda semuanya. Mohon doa Anda semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.